Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, saya Jumadi Mampangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Hingga 30 menit ke depan saya akan memandu acara ini dan kita akan bersua lagi dalam acara Tribun Podcast. Dan kali ini saya sangat senang karena di studio kami kedatangan tamu yang istimewa, Kapolres Minahasa, Pak Tommy Bambang Soisa, Pak ya. Ya, Selamat siang menjelang sore, Pak Kapolres. selamat siang Mas. Gimana Salam kabar? presisi. Salam presisi. Ya, Gimana kabar, Pak Kapolres? ya, lumayan sehat, baik. Sebelum ke kantor Tribun ini, apa tadi agendanya, Pak? Ya, sebenarnya tadi kita kegiatan keluarga sih Oh sebenarnya. iya. Tapi ya ada beberapa kegiatan-kegiatan kedinasan, tapi kita sudah delegasikan ke Pak Wakapolres. Gitu. Oke. Nah, Tribuners, sebelum saya lanjut bertanya-tanya tentang Pak Kapolres, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae narasumber kita. Pak Kapolres lahir di Trenggalek 4 Juni 1981. Artinya saat ini bulan lalu genap 41 tahun, Pak ya. Betul sekali. Pada masa awal berkarir sebagai Kapolres di Minahasa, tercatat sebagai Kapolres termuda di Indonesia pada saat itu, Pak ya. Nah, sebelum jadi Kapolres Minahasa pernah menjabat Kepala SPK 2 Polres Maluku Tenggara, kemudian Pama Polres Maluku Tenggara, kemudian Kapolsek Tanimbar Utara Polres Persiapan MTB, kemudian Pamin Subak Rencana Operasional Bakbin Ops Polda Maluku Pak ya. Ya, Kemudian pernah menjadi Kapolsek Wahai Polres Maluku Tengah. Kemudian agak banyak ini saya singkat saja, Tribuners. Pernah juga menjadi Kasat Lantas Polres Ogan Komering Ulu atau OKU Polda Sumsel. Kemudian Kasat Lantas Polres Muara Enim ya, Polda Sumsel. Beberapa jabatan di Kasubag di Polda Sumsel juga. Kemudian menjabat Wakapolres Banyuasin Polda Sumsel, Wakapolres Oki Ogan Komering Ilir Polda Sumsel, kemudian pindah di Polda Sulut, pernah menjabat Korsprim Polda Sulut, Kasubdit Regiden di Telantas Polda Sulut, dan saat ini menjabat Kapolres Minahasa. Selamat datang Pak Kapolres, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber di Tribun Podcast ini. ya, siap. Pertanyaan saya ini Pak Kapolres di awal acara ini, memang Pak Kapolres ini sejak kecil bercita-cita jadi polisi, Pak ya? Iya, Pak Tommy. betul Mas. Jadi ya kita cita-cita duluan kelihatannya itu kalau jadi polisi itu kan bisa mengabdikan jiwa raga ini kan ke negara. Iya. Itu kita ngelihat waktu pada saat itu kan bagaimana polisi yang bisa mengungkap suatu permasalahan, menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Nah, itu yang menjadi kalau bisa saya bisa menjadi seorang polisi seperti itu, Mas. Ada yang mendorong untuk jadi polisi? Sebenarnya tidak ada sih. Saya sendiri pribadi suka saja, gitu, Mas. Awal karir di mana Pak Kapolres? Saya kan lulusan Akpol 2003. Iya. Setelah saya ditempatkan itu yang pertama saya di Polda Maluku. Oh, Maluku, ya. Maluku kita berdinas itu 6 tahun. Iya. Dengan tadi mungkin yang sudah dibacakan riwayat singkat saya. Setelah itu saya PTIK, habis PTIK kita penempatan di Polda Sumatera Selatan di Palembang, Mas. Di Palembang mungkin ada 9 tahun, Mas. Iya. Masuk Sespim, baru ke Polda Sulawesi Utara. Nah, Pak Kapolres, bagaimana rasanya dibandingkan tugas di Sumatera Selatan dengan tugas di Sulawesi Utara ini, Pak? Pada prinsipnya
sama aja Mas, Ya. di tugas di Sulawesi Selatan dengan di Sulawesi Utara ini ya. Sulawesi Utara. Jadi di Palembang sana memang kita kan pada saat berdinas itu harus bisa melihat kultur budaya masyarakat, Iya. sehingga bagaimana kita bisa menjadi polisi yang bisa dekat dengan masyarakat. Itu kalau di Palembang itu cenderung memang tingkat kejahatan lebih tinggi Mas. Kalau Sumatera dibanding- Selatan ya. Ya di Sumatera Selatan. Nah, itu banyak begal, banyak. Terus kalau rumah tidak dikunci Mas, Iya. nah itu bahaya tuh. Banyak yang digondol maling nanti. Jangankan itu, rumah yang terkunci saja tidak ada orangnya bisa masuk gitu. Banyak pemain-pemain pelaku-pelaku kejahatan itu melakukan pembobolan rumah di situ. Siang hari ada gitu. Ada orangnya pun ada situ, terlelap juga dibobol. Nah, coba kalau kita lihat kalau di Sulut ini, khusus di Minahasa, sepertinya tingkat pidana terkait dengan pencurian itu jarang. Rumah meskipun rumah terbuka, sandal nggak ada yang hilang gitu. Luar biasa. Kalau di Minahasa tingkat kejahatannya apa saja yang paling menonjol di sana, Pak? Kalau di sana penganiayaan Mas. Penganiayaan ya. Ya, penganiayaan. Rata-rata anak-anak muda di sana itu umur 15 tahun, ya kita tidak tahu ya. Mungkin faktor pergaulan. Iya. Ya, di sini kan ada yang namanya cap tikus. Iya, iya. Nah, itu minuman beralkohol. Iya. Ya, yang tapi secara perizinannya pun masih sebagian di Minahasa tidak diizinnya. Iya. Tapi memang itu minuman tradisional yang mana didapatkan itu sangat mudah sekali. Jadi anak-anak umur 15 tahun itu sudah, karena pergaulan kan sudah coba-coba minum. Nah, pada saat dia mengkonsumsi itu, terkadang kalau saya baca di Wikipedia ini kan, Iya. minuman cap tikus ini dia bisa meningkatkan semacam tingkat emosional Mas. Dia meningkatkan yang minuman beralkohol ya di atas 40% itu kan, Iya. bisa meningkatkan emosional, terus daya pikir itu berkurang, sehingga mungkin pada saat kumpul-kumpul terus melakukan ada yang kata-kata yang kurang pas, disitulah tingkat emosional tinggi, langsung di situ bisa melakukan perkelahian antar sesama dia di situ. Itu. Nah, untuk meminimalisir kejahatan, tindak kejahatan di wilayah Polres Minahasa, apa saja yang Pak Kapolres telah lakukan? Ya, di sini kita memang perlu ketegasan, Iya. itu Mas. Memang kepolisian di sini kan juga dilema, khususnya kami. Iya. Minuman cap tikus ini kan minuman yang dari dulu kan sudah ada dan Iya. merupakan sebenarnya minuman ini merupakan minuman yang disajikan kepada tokoh-tokoh adat pada saat dulu itu yang dituakan. Nah, itu minuman kebanggaan lah. Ya seperti itu. Cuma mungkin zaman per zaman, nah akhirnya sudah semua kalangan anak-anak muda pun bisa menikmati itu. Kita dilema posisinya pada saat kita tertibkan, ya satu sisi masyarakat yang mata pencariannya penjual minuman keras, yang hidupnya sudah dari dulu seperti itu. Nah ini ya akan merasa kecewa dengan kepolisian, karena dari mana lagi dia mau mencari mata pencariannya kan, seperti itu. Cuma dalam satu sisi pihak-pihak tertentu ada juga yang sudah, kita juga bukan peminum, kita kalau bisa Pak Kapolres sikat semuanya, kita dukung, seperti itu. Nah, jadi memang cap tikus ini kan merupakan, kalau menurut saya merupakan apa istilahnya, ini kita semua lah ya, pemikiran kita semua bagaimana caranya kita ini bisa, cap tikus itu mungkin bisa dijadikan suatu bahan ya, sebagai ya ini seperti hand sanitizer. Iya, betul. Artinya ke arah-arah yang positif, seperti itu. Seperti itu. Karena memang banyak tindak kejahatan itu bermula dari setelah pelaku ini menenggak minuman keras, begitu Pak ya? Ya, jadi
yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya penyalahgunaan minuman keras lah, betul. gitu. Jadi sebenarnya kalau tidak ada yang minum pun pasti Bukan minumannya yang salah. iya, gitu. Tapi kan karena minuman ini sangat cepat didapatkan Iya. dengan yang murah, Iya. terus pun ya ada beberapa yang pergaulan yang salah, Jadi menyalahgunakan ini. ya itu minuman itu, Iya. itu Mas. Nah, saya dengar ini kan Polres lagi mempersiapkan dalam rangka acara HUT Poluan, Pak ya. Apa saja yang dilakukan, Pak? Ya jadi dengan HUT Poluan ini kita dari Polres Minahasa kan pingin Iya. melakukan pendekatan-pendekatan emosional Iya. kepada masyarakat. Iya. Salah satunya kita melakukan kegiatan bakti sosial, di mana kita mencari orang-orang yang membutuhkan uluran kasih, tali asih. Ya kita Polres Minahasa siap datang membantu. Nah sebenarnya program tali asih ini, berbagi kasih ini sebenarnya sudah dari bulan September kemarin kita laksanakan. Cuma kebetulan di bulan 1 September ini kan HUT Poluan ya, kita dalam rangkaian kegiatan itu kita tetap berbagi tali asih. Tapi berbagi kasih tadi yang saya bilang tadi, setiap bulan kita lakukan seperti itu. Dan itu respon masyarakat sangat senang, Pak ya, pastinya. Ya saya berharap respon masyarakat positif ke Polres Minahasa. Tentunya Polres Minahasa melakukan itu semuanya bukan suatu yang ya kita mencari dukungan lah. Kita melakukan pendekatan emosional kepada masyarakat. Siapa tahu dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat menjadi akrab dan bisa membantu polisi untuk menjaga situasi Kamtipmas. Ya, kalau kita sudah dekat sama masyarakat, bisa mengambil hati masyarakat tadi Mas, ya kita tinggal datang, ya kita tidak perlu dengan hal yang keras. Ya mungkin seperti polisi dulu yang kumisnya ini kan terus datang marah kan gitu. Tapi udah tahu dengan itu, oh pasti dia yang awalnya mulanya mungkin dia takut bergaul sama masyarakat, sekarang dia lebih berani dengan masyarakat, melaporkan Pak itu ada masalah dan sebagainya. Kita Lebih berharap humanis, seperti itu, Pak, ya? lebih humanis, ya betul. Pak, saya juga beberapa kali baca berita di Tribun Manado, Polres Minahasa ini sangat gencar ini melakukan vaksinasi. Sejauh apa progres yang sudah dilakukan oleh Polres Minahasa terkait upaya vaksinasi di wilayah Minahasa, Pak? Ya tentunya kegiatan vaksinasi ini kan kita dibantu, ya, dan kita sangat mensupport pemerintah. Jadi ya dari unsur pemerintah daerah, dari TNI, Polri bersama-sama, terus ada juga dari BKU dari Polda, yang mana sangat-sangat mensupport kita. Pemerintah daerah, mulai dari puskesmas di kecamatan, para camat-camat dilibatkan semuanya, betul. Itu kita dalam vaksinasi ini kita butuh sinergitas bersama sehingga semua kalangan bisa memahami pentingnya kita bervaksinasi. Tentunya begitu, Mas. Bagaimana kendala selama upaya vaksinasi itu, Pak? Mungkin kendala stok atau orang yang agak susah diajak ikut vaksin. Apa yang dilakukan oleh Polres Minahasa, Pak? Supaya mau ikut vaksin ini? Kendala banyak di lapangan itu, apalagi waktu awal-awal. Iya, betul. Awal-awal itu kan ada beberapa masyarakat, ya pandangan masyarakat lah, oh vaksin ini kan buat hewan gitu kan, namanya vaksin kan buat hewan bukan manusia. Yang kalau ada untuk, juga yang begitu ya? Ada juga seperti itu, Mas. Terus bahwasanya ini vaksin tidak halal dan sebagainya gitu kan. Terus ada juga yang sudah didatangi, kita datang ke rumahnya, cuma tidak mau divaksin. Banyak juga penolakan waktu itu ya? Pada saat itu yang luar biasa. Ya, itulah merupakan saya bilang tadi tantangan kerjasama kita semua untuk bisa menjelaskan dari unsur kesehatan pun menjelaskan bahwa vaksin ini aman dan sebagainya. Kita harus bisa memberikan contoh seperti yang Pak Presiden lakukan, kan dia memberikan contoh itu ke masyarakat, vaksin ini aman gitu.
keras juga tantangannya di sana. Iya betul. Pak, saya dengar juga waktu dalam rangka HUT Poluan dan HUT Bayangkara ini, eh, Polres Minahasa juga aktif membagikan bantuan-bantuan kepada kalangan difabel ya. Iya iya. Seperti apa nih kegiatannya itu, Pak? Ya itu yang saya bilang tadi, bahwasanya kita ini kan karena program kita nih setiap bulan tuh ada. Iya. Itu kita on the spot saja waktu itu pada saat itu. Jadi ada informasi bahwasanya oh ini Pak, ada seorang difabel yang apa namanya, yang mungkin perlu bantuan dari Polres Minahasa. Kita tanya siapa gitu. Oh ini datanya namanya Pak Abdullah, dia dari dulu dari lahir sudah cacat dan sebagainya. Sudah saya laporkan ke Pak Wakapolda. Pada saat itu Pak Wakapolda ada kegiatan di Karmel. Jadi kegiatan untuk merefresh lagi polisi-polisi yang apa? Yang bermasalah, polisi-polisi yang bermasalah. Terus kita berikan pendidikan agama. Kalau yang Muslim yang di Masjid Agung di Tondano, nanti di apa namanya, diberikan nilai-nilai agama oleh Pak Ustadz Asagab. Sedangkan kalau yang di Kristen itu di Karmel, Yayasan Karmel situ. Kegiatan-kegiatan keagamaan kita buat di situ. Itu supaya dengan hasil polisi bisa lebih baik. Nah, pada saat kegiatan itu dilaksanakan, saya lapor ke Pak Wakapolda. Pak, berkenan kalau Bapak tidak ada kegiatan, kalau mau sebelum pulang ke Manado, mampir Pak. Wakapolda. Iya, ke mana? Kebetulan kita mau berbagi kasih gitu kan. Sekali jalan mampir. Orangnya sudah tahu belum? Belum tahu. Gitu. Tapi kalau Bapak ini oke dulu, baru nanti peluncur ke sana, kasih tahu Pak apa namanya, kita mau datang ke sana gitu. Kebetulan dia hari itu ada. Kan biasa sih Pak Abdullah ini kan dia kerjanya di Pasar 45, jual lem. Itu Mas. Jual lem ya. Jual lem-lem itu. Jadi pas ada sudah langsung beliau oke, kita cek ada, udah turun kita di situ. Itu ya mengalir gitu aja, jadi tidak direncanakan memang. Apa kata Wakapolda waktu itu, Pak? Dia kaget juga kan, aduh luar biasa ini, karena dia tanya kan ke Abdullah, ini seperti ini yang cari makan bagaimana? Abdullah sendiri yang kan dia sehat meskipun dengan segala keterbatasan, tapi dia bisa mencari nafkah buat anak istrinya. Terus dulu itu kan orang tuanya juga ada sakit-sakitan, stroke di apa? Kursi roda gitu. Semua semua Pak Dullah itu yang disabilitas itu yang menanggung beban hidup keluarga. Kan luar biasa. Dengan keterbatasannya itu. Itu makanya Pak Wakapolda melihat hal itu kan betul-betul support ke si Dullah. Termasuk ada anaknya satu Pak Abdullah itu. Itu Mas. Dia ditanya cita-citanya sama Pak Wakapolda. Pak Wakapoldanya, ini 3 orang ini kan ada 2 yang cowok, 1 yang cewek. Ditanya cita-citanya, wah mau jadi apa? Ada 1 yang mau jadi tentara. Gitu. Ada yang jadi tentara. Jadi tentara ya. Nah, kalau mau jadi polisi nanti kita apa namanya? Bantu. Bukan kita bantu, kita bimbing gitu. Artinya ini nanti Pak Kapolres tolong nanti kita bimbing. Jadi sebelum dilaksanakan seleksi itu ya kita 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya kita sudah mengajarkan dia supaya lebih menguasai. Iya kan? Betul. Gitu. Nah Pak Kapolres tentu dimanapun lembaga tentu ada anggotanya disiplin, ada yang tidak disiplin. Nah apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres supaya jajaran Polres Minahasa ini disiplin dan bisa lebih mematuhi instruksi Kapolri untuk bisa menerapkan itu presisi Polri, Pak? Ya memang butuh
perubahan mindset dan kultur set seseorang ini kan, apalagi Polri kan institusi besar. Betul. Jadi memang perlu kita sebagai pemimpin itu tidak boleh bosan. Kita terus tidak bosan-bosannya kita mengingatkan kepada anggota-anggota kita ini. Jadi ya cek terus, mulai dari kehadiran setiap apel, cek ini posisi di mana, kadang gitu harus dicek, kita turun sendiri, tanya cek di mana, oh laporannya kalau tidak masuk karena sakit, harus turun, ini Pak Kasat sudah kasihan nih sakitnya di mana, turun langsung ke rumah. Gitu. Terus ini tidak hadir kenapa, pokoknya tanya terus, kalau sakit kita turun ke rumah, cek dulu surat izin berobatnya ada enggak dan sebagainya gitu. Waktu awal saya masuk itu Mas, hanya 40 orang yang apel dari 100-an lebih anggota yang di Polres. Nah, sekarang semua masuk semua. Gitu. Terus kita kan perlu ada perhatian juga. Contohnya mungkin Polri kan sekarang di dalam hal pembinaan karir itu ada 13 kompetensi di situ. Ya kalau mau jadi perwira, mau naik pangkat, itu harus ada hal-hal prestasi yang mau dibuat. Makanya setiap anggota yang berprestasi kita kasih penghargaan. Reward ya. Apa rewardnya itu Pak? Ya kita semacam surat reward yang dimana nanti ada poinnya di situ. Jadi di Polri itu kan SDM sekarang ini kan sudah sumber daya manusia dari Biro SDM, Asisten Kapolri bagian sumber daya manusia, ini membuat suatu aplikasi. Jadi pada saat kita memberikan reward, terus kita upload, dimasukkan ke dalam aplikasi itu, nanti nilai ada poinnya. Nilainya itu akan bertambah, poin-poinnya dia akan bertambah. Nah begitu, itu secara otomatis. Misalnya kalau dia mau lanjut lagi sekolah, itu yang masih salah satu syaratnya Pak? Salah satunya di situ. Menambah poin itu ya? Iya, gitu. Jadi pemberian reward itu pun tidak mudah, gitu kan, harus dilihat dari teman. Oh ini betul nggak, bagus nggak? Nah nanti dari atasan menilai juga. Oh iya betul, dia ini yang bekerja rajin, dia yang mengungkap kasus, dia ini yang membuat inovasi ini, betul yang buat, baru kita kasih penghargaan gitu. Penghargaan itu nanti dari Kapolres yang tanda tangan, ya kan, nanti kita upacarakan di apel untuk memotivasi yang lain seperti itu. Dan itu memang sudah terasa efeknya gitu Pak ya? Iya, apabila nanti kalau inovasi itu kan kita kirim laporan ke tingkat Polda, nanti tingkat Polda kirim ke tingkat Mabes. Pada saat nanti kalau di tingkat Polda terupload, masuk nih. Nah, nanti dari Pak Kapolda ada juga, gitu. Jadi reward dari Pak Kapolda ada juga, sehingga menaikkan poin-poinnya dia, gitu. Nah, Pak Kapolres, apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres terkait membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat? Misalnya kalau masyarakat ada gangguan keamanan, kepada siapa yang tercepat dia harus hubungi di Polres? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau kami sekarang ini kan ada yang namanya telepon 110. 110 ya. Itu bukan di Polres Minahasa saja, perlu saya sampaikan ke Tribuners bahwasanya nomor telepon 110 ini berlaku di seluruh Indonesia. Itu memang dari program Pak Kapolri mengaktifkan kembali semua nomor-nomor 110 ini. Nah, semua kita di sini ada masalah, kita tahu bahwa ada kejadian apa, ada tindak pidana apa, kita tinggal 110. Pada saat kita di wilayah Manado sini akan tersambung, terkonek dengan operator yang ada di Manado. Manado gitu. Karena nomor telepon kita ini akan terkonek dengan server yang ada di Mabes Polri sana. Gitu. Jadi tahu posisi. Kita sudah tahu posisi kita. Nanti kalau membutuhkan di Minahasa, semua di Tondano, masyarakat Tondano telepon, itu 110. Akan 110. Itu nanti akan operator dari Polres Minahasa akan menanyakan ini
Ada apa Pak? Dengan Jadi siapa ada saya standby bicara? selalu Pak. Standby selalu Oke. dan harus standby gitu. 110 ya. 110 gitu. Apa saja kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kepolisian bisa di situ Pak ya. Ya, jadi Terutama untuk gangguan Kamtibmas. betul. Oke. Jadi kejadian-kejadian yang sifatnya memerlukan kehadiran Darurat darurat, Iya. kehadiran anggota Polri, kepolisian ya. tinggal telepon 110. 110 Gitu. ya. Iya. Dimanapun berada Pak ya. Dimanapun berada, Iya. mau dari Sabang sampai Merauke, sekarang nomor telepon 110 Iya. aktif semuanya. Seperti itu. Itu yang para tribuners mungkin bisa bisa tahu kan gitu. Jadi Tribunes bisa pasang nomor 110 di aplikasinya di nomor kontak paling atas itu. Cuma memang itu kan nomor nomor telepon darurat Iya. ya Mas ya. Jadi tolong digunakan untuk kepentingan darurat saja. Betul. Nah, dulu nomor telepon itu kan darurat, cuma sistemnya kan masih belum canggih. Iya. Jadi pas telepon pakai telepon yang biasa itu, Iya. ah, yang belum ada apa namanya kelihatan siapa yang nelfon. Iya, iya. Pak, ini ada kejadian ini. Tiba-tiba polisi datang di situ, tidak ada kejadian. Oh. Itu kan ada yang mempermainkan itu Iya, jangan. iya, betul. Kasihan kan petugas itu kan gitu. Nah, kalau yang sekarang kelacak. Jadi nomor telepon yang di apa namanya yang nelfon sudah pasti ketahuan. Oh, nomor teleponnya Mas Cum ini kan kelihatan. Oh ya, ini yang nelfon nih. Nah, itu pasti kelihatan. Gitu. Apalagi kalau buat laporan palsu kan, waduh bahaya itu kan. Iya. Bisa berbalik sanksi ke pelapor ini. Oh iya, Ke pengadu ya. betul. Pak Kapolres, selama 1 tahun menjadi 1 tahun lebih Pak ya, Ya, menjabat Kapolres di Minahasa dan pernah bertugas sebagai Kasat Lantas juga di Polda Sumsel Pak ya. iya. Apa sih beda mendasarnya itu jadi Kasat Lantas dengan Kapolres? Suka dukanya lah Pak, perbandingannya lah. Tentunya kan yang namanya Kasat Lantas ini kan di level-level Kota. eh, apa namanya lebih teknis lah ya. Oh, iya, betul. Jadi dia hanya cuma memikirkan satu permasalahan saja di satuan lalu lintas Iya. gitu. Dia tidak Lebih kecil skopnya lebih Pak. kecil Iya. skopnya. Dia tidak memikirkan skop-skop yang lebih besar kayak fungsi reserse, Iya. fungsi binmas, intelijen. Dia tidak memikirkan itu. Nah, sekarang kan berbeda. Sementara Kapolres Kapolres semua. harus memikirkan semua. Bagaimana fungsi intelijennya jalan, bagaimana reskrimnya harus bisa melayani, bisa menjadi berkeadilan, bagaimana lalu lintasnya pun yang bisa humanis, Iya. SDM pun yang humanis, seperti itu. Jadi semua yang Kapolres memikirkan semua manajemen yang ada di kepolisian gitu. Gitu. Jadi Itu lebih rumitnya, lebih kompleksnya tugas Iya. seorang Kapolres Pak ya. Iya, betul. Nah tentu banyak juga sisi lain yang harus dilakukan seorang Kapolres dan itu sangat menyita waktu, fisik dan waktu bersama keluarga juga akhirnya berkurang Pak. Apa yang dilakukan Pak Kapolres untuk selain mengemban tugas sebagai Kapolres, tapi juga ada tugas sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana mensinkronkan itu, Kapolres? Ya, kalau anak dan istri kan sudah tahu resiko pekerjaan Oh, iya. ayahnya. Iya. Itu kadang kalau Kapolres ini kan memikirkan Harkamtikmas, Iya. bukan memikirkan cuma satu fungsi saja. Iya. Jadi pemeliharaan Kamtikmas untuk satu kabupaten. Jadi ya kita sudah sampaikan kalau ayah ini kan seorang polisi. Iya. Ya, kalian istri anak tolong dibantu meskipun kita ini terlepas dari apa istilahnya punya tanggung jawab keluarga ya. Iya. Ya kita minta dukungan dari keluarga tetap. Ya kayak tadi di sini Mas Iya. kan. kita harus mensupport juga kan. Sebenarnya saya juga ada kegiatan juga. Oh. Cuma ya undangan
Tribun, untuk hadir, ya, ya. khusus buat tribuner semua kan ya, kita siap membantu gitu. Terus kalau anak atau keluarga minta rekreasi, biasanya itu tempat rekreasi yang menurut Pak Kapolres itu di mana biasanya bersama keluarga? Pantai. Pantai, Pak, ya. Iya. Kenapa pantai, Pak? Dia waktu di Palembang itu pantai kan nggak ada, Oh. jarang. Lahirnya kan semua di sana. Jadi pada saat masuk di Sulut di Manado kan pantainya banyak. Betul. Jadi dikit-dikit pingin ke Terpuaskan pantai. di sini. Iya, Oh. pantai kayak gitu. Luar biasa memang pantai kita nih kan indah-indah. Iya. Di Sulut ini kan. Padahal Kapolres sendiri sebenarnya soal pantai itu sejak awal memang akhir tugas awal memang sekitar pantai juga dulu, Pak, ya. Iya, Maluku. Maluku, betul. Cuma kan anak-anak saya kan lahirnya di Sumatera Selatan. Palembang, Oh. besarnya di Palembang. Kan Jarang kita pindah-pindah pantai. kan, Iya, kebetulan iya. di Palembang tidak ada pantai. Di sini Banyak pantai. banyak pantai, Dan suka sekali. dekat-dekatan, Pak, ya. Betul. Oke. Nah, terus Pak Kapolres menjaga kesehatan, apa yang biasa dilakukan? Untuk Tips jaga sehat ini, Pak. kita, kalau saya sih cenderung ini ya sepeda ya Mas. Naik sepeda. Ya, saya dulu kan waktu zamannya mengenal sepeda ini pada zamannya Pak Kapoldanya dulu Pak Roy Kelumoa. Oh iya, Pak. Ya, saya diajarkan sama beliau. Nah, gimana dimotivasi kan, oh, sepeda. Jadi diajarin secara bersepeda dan sebagainya. Tapi sebelumnya kan saya dulu juga ini suka jalan santai, Iya. mendaki gunung, itu lari, saya suka. Semuanya saya suka olahraga. Ada waktu pasti olahraga. Tipsnya itu aja sih sebenarnya, kan olahraga ringan apa-apa. Kalau jarang olahraga jangan sampai nanti terlalu digenjot Oh iya. gitu. Kalau ada makanan pantangan, Nggak ada sampai sekarang. kalau belum ada. makanan kesukaan? Makanan kesukaan apa aja saya makan, Mas. Oh iya. Kalau soal minuman Pak, kan biasa ada orang butuh vitamin atau apa gitu. Nggak pernah. Biasa saja, Pak, ya. Nggak pernah. Paling ngopi. Oh, ngopi ya. Iya, karena kopi itu Kalau tempat ngopi yang paling disuka Pak Kapolres di mana? saya itu sebenarnya semua tempat saya suka, Oke. tapi harus ada kawannya. Karena Iya. terus kalau ngopi sama saya itu ya seperti Mas Jun ini, Iya. kita ngobrol situ, nanti dapat inspirasi tuh di situ. Saya dengar ada biasa ide-ide yang dilakukan oleh Polres Minahasa itu dari ngopi-ngopi, Pak. Dari ngopi-ngopi itu kumpul sama-sama teman-teman wartawan, ada sama masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, gitu. Di situ pada saat ngopi-ngopi itu. Oke. Gitu. Yang baru-baru ini bikin video tentang Pancasila, Pak, ya. Iya, Pancasila Rumah Kita judulnya. Pancasila Rumah Kita. Cover. Itu inspirasinya bagaimana itu, Pak? Bisa diceritakan sedikit? Jadi saya itu kan ada dalam kunjungan-kunjungan saya itu kan ada 8 komitmen Pak Kapolri. Iya. Itu yang poin yang ke-8 itu kan bunyinya setia kepada NKRI dan selalu merawat kebinekaan. Disitulah pada saat tanggal 1 Agustus Iya. Baru-baru ini. baru kemarin 2022 kemarin, Iya. saya itu langsung terpikir bahwasanya apa nih yang mau saya buat gitu. Makanya tanggal 1 Agustus kemarin saya buat acara pemasangan bendera serentak di mobil-mobil kepolisian dan mobil-mobil masyarakat, termasuk pemberian bendera-bendera kepada di pos-pos ojek. Itu saya lakukan, itu ke pasar-pasar itu, jadi serentak gitu. Jadi untuk rasa cinta Membangkitkan saya, nasionalisme itu, ya, Pak. cinta saya kepada Indonesia kan, Indonesia. gitu sebenarnya gitu. Terus lagu itu Iya. sudah kita ini mau kita
lakukan ini kan, ya sudah ada momen itu pada saat eh, 1 Agustus 1 waktu itu ya. Agustus itu kegiatan itu terus kita buat lah gitu. Rekaman Ada itu ya. rekaman itu buat kenang-kenangan sih sebenarnya. Oh. Buat kenang-kenangan. Dan itu posting di YouTube, saya lihat tadi sudah ribuan yang nonton, Pak. Ini luar Puji biasa. Tuhan, alhamdulillah. Ada respon yang positif dari masyarakat gitu Iya. kan. Apa yang kira-kira lagi mau disampaikan kepada Tribuners terkait menyambut momen 17 Agustus ini nanti nih, Pak Kapolres? Ya, untuk teman-teman Tribuners, saya mengajak kita untuk selalu setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan. Indonesia itu negara yang luas, punya suku yang banyak, keanekaragaman, ya kita pelihara. Mau Sabang sampai Merauke, saudara kita semua. Itu kan. Saya saudaranya banyak, saya orang Ambon, tapi sebenarnya saya juga keturunan Jawa. Kan begitu. Keluarga saya di Jawa ada, keluarga saya di Ambon banyak. Gitu. Bahkan saya dinas di Palembang pun saya juga mendapatkan keluarga di sana. Luar biasa kan begitu. Jadi memang Sangat majemuk ya, Pak ya. ya, itu pesan saya kepada Tribuners. Iya. Ya, tetap selalu setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan. Itu. Tribuners, demikian perbincangan singkat kami dengan Kapolres Minahasa. Tidak terasa 30 menit lewat sedikit ini. Banyak inspirasi yang kami tangkap dari Pak Kapolres Minahasa, Pak Tommy Bambang Soisa. Mudah-mudahan Tribuners bisa mendapatkan inspirasi dan kita bisa berbuat lebih baik lagi untuk masyarakat sekitar dan Indonesia. Demikian Tribuners perbincangan kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Salam Tribun, salam presisi. Salam presisi. Oh, salam presisi ya.